Sakti dalam OMG, obrolan mahasiswa gaul. Nah, kali ini kita kembali dalam OMG edisi pawai pandangan mahasiswa-mahasiswi. Apa kabar sahabat oke di rumah? Harus selalu sehat ya, karena kali ini Risa bakal kembali membawakan topik-topik seru buat nemenin sahabat oke di rumah. Tapi, kira-kira apa ya yang akan kita bahas kali ini? Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, salam kenal. Perkenalkan, aku adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang mengalami hal yang sangat sulit untuk dijelasin ya. Cuman pada kali ini aku diberi kesempatan untuk bercerita kepada kalian tentang suatu hal yang emang berat, cuman kayak ya udahlah, let it go gitu. Itu cuman masa lalu aku. Nah, langsung aja aku akan cerita tentang sebuah toxic relationship yang aku alami. Sebelumnya, toxic relationship itu ada banyak pandangan ya. Mungkin aja yang aku alamin ini menurut orang itu udah parah, tapi ada juga mungkin yang mengalaminya lebih parah dari aku gitu. Dan sebelumnya aku bilang bahwa aku tidak sama sekali no hates, gak benci sama sekali dengan masa laluku, gak menyesal juga. Terus aku gak ada niatan buat memojokkan dia gitu. Karena bagaimanapun aku banyak banget mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, yang pertama yang mau aku ceritain dari segi posesif. Dia tuh cemburuan banget, sampai kadang karakter aku tuh dia sita. Kayak misalkan aku tuh orangnya sangat suka organisasi, sangat humble dan banyak temen juga, tapi dia sering banget ngelarang aku kayak, kamu gak usah deh ikut ini, nanti ketemu si ini, kamu gak usah deh berteman sama si itu, soalnya si itu gini tuh. Terusan dia tuh orangnya cemburuan, tapi kalau aku cemburuin dia ikut marah. Dia pernah tuh ada kejadian dia ngajak fight, ngajak gelut gitu ya kalau Sundanya. Dia ngajak fight satu kelas cowok. Soalnya waktu itu aku pernah nyanyi bareng-bareng dan cowok di kelas aku bagian ngegitar, aku bagian nyanyi sama teman-teman. Terus dia tahu pas pulangnya dia ngajak fight, datang tuh ke kelas terus dia ngajak fight teman-teman kelas aku. Kadang juga aku lagi ngobrol sama temen cowok, padahal dia juga posisinya lagi ngobrol sama temen cewekku gitu. Aku pikir ya, emang kita nggak ngapa-ngapain gitu, nggak usah dipermasalahin juga. Cuman mungkin menurut dia ya itu hal yang berlebihan ya. Kayak dia langsung tiba-tiba nyamperin dan nonjok teman aku yang lagi ngobrol sama aku. Otomatis kan aku yang nggak enak ya. Kadang juga aku pernah waktu ujian, aku nanyain soal ke temen yang emang pintar. Aku nanyain soal, pulang ujian dia langsung ngajak gelut, langsung fight dong sama temen yang aku tanyain itu. Padahal dia sendiri sering loh nanyain kayak ke temen cewek kayak, ih ini tuh gimana, atau pengerjain inilah gitu. Padahal dia sering banget gitu ke cewek gitu. Terus ada satu hal yang bikin aku bingung, dia tuh kayak dipoto sama primadona sekolah aku ya, dia sama orang yang paling cantik lah, bisa kebilang kayak gitu. Terus dijadiin wallpaper di komputer lab. Pas aku ketahuan, aku kan diem aja. Nah, dia tahu, aku tahu, tapi malah dia yang marah, sampai nendang tong sampah di depan teman-teman. Kayak, ih, lo ngapain sih, gue aja diem gitu. Terus hal yang kedua itu kayak, kita tuh emang bukan dari keluarga yang berada banget gitu ya. Cuman ya aku nggak pernah tuh minta anterin ke sini, anter dong ke sini, temenin dong, aku mau ini, beliin ini dong, beliin itu dong. Aku nggak pernah kayak gitu. Tapi cowokku tuh dia tuh sering banget gitu, kayak, ih ada vape baru nih, mau dong gitu. Terus beliin aku ini dong. Terus kalau misalkan jalan juga, kita tuh jalan semua yang bayar aku, mulai nonton, makan, itu yang bayar aku. Bahkan ngopi juga, kayak dia ada stand buat kopi nih,
pengen kopi. Terus dia emang gak nyuruh aku yang bayar gitu ya, tapi pas bagian bayar kita diem-dieman gitu, kayak terus siapa yang mau bayar ya, pas ya udahlah aku kasih, aku bayar gitu tanpa dosa. Dia minum aja gitu, minum kopi kayak nggak punya salah. Terus ada lagi waktu itu aku pernah sempet megang second akun lagi, megang akun sosial medianya. Terus aku kepo lah ya, terus aku searching, di history searchingnya itu ada hal-hal yang berbau seks. Tahu lah ya, mungkin laki-laki wajar kali ya, tapi aku nggak tahu, aku kayak baru pertama kali aja gitu jadi jijik. Terus aku tegur tuh kan, kamu nggak boleh kayak gini, nanti bakalan ada efek sampingnya gini-gini, nanti kecanduan gini. Terus dia marah dan bilang, ya udah kalau kamu ngelarang aku lihat yang kayak gitu, kamu aja. Jadi nyuruh aku buat jadi subjeknya gitu, buat jadi subjek yang dia lihat tuh. Itu udah kelewat toksik, dan seringkali aku minta putus, dia sering larang, tapi dia nggak mau berubah. Dia sampai kadang dia main game berjam-jam. Terus ya banyak banget gitu. Cuman kayak ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu gitu, let it go. Aku juga nggak nyesal karena banyak banget pelajaran yang aku ambil. Dan ini juga dalam toxic relationship itu nggak sepenuhnya salah dia sih, cuman kayak kita juga salah. Cuman kayak kita tuh terlalu cinta, jadi segala yang keluar dari dia itu kita anggap cinta. Nah sekarang kalau udah terbuka pikirannya, kita baru sadar bahwa loh, kok aku kayak gini sih dulu, loh bego banget sih aku gitu. Nah dari ceritaku itu, mudah-mudahan teman-teman jauh dari hal yang seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa teman-teman ambil, karena walaupun kita udah mengalami hal yang seperti itu, kita petik hikmahnya deh, kayak berarti alhamdulillah deh sekarang aku bisa keluar gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami toxic relationship, ayo kita keluar bareng-bareng. Emang prosesnya emang gak mudah, tapi ayo nikmatin, karena nanti juga yang akan metik hasilnya kita sendiri. Fighting. See you. Gimana? Udah nonton kan? Kalau udah nonton, pasti tahu dong apa yang akan kita bahas kali ini. Apa? Bener banget, kali ini kita akan bahas tentang toxic relationship. Sebelum kita lebih jauh, sebenarnya apa sih toxic relationship itu? Menurut Dr. Sherry Jacobson, pendiri Harley Therapy, pada dasarnya sebuah toxic relationship adalah sebuah hubungan yang secara fundamental tidak sehat, yang mana bisa menyebabkan kamu ataupun orang lain terluka secara fisik ataupun mental. Toxic relationship juga bukan melulu tentang fisik loh, mental juga. Bisa jadi saat ini kamu sedang berada dalam sebuah hubungan yang toxic, tapi kamu sendiri tidak menyadarinya, seperti apa yang diceritakan oleh teman kita tadi. Biasanya di awal kita nggak tahu apa yang kita lakuin ini salah atau enggak, karena toxic relationship akan terasa apabila suatu hubungan terus berjalan. Di awal kita akan ngerasa kayak dimarahin, dicemburuin, diposesifin. Itu sweet banget, tandanya dia sayang banget sama aku. Padahal apabila hal-hal tersebut terjadi secara berulang, terus-menerus, berlebihan, gak pada porsinya, gak pada tempatnya, sampai akhirnya membatasi ruang gerak kamu, that's not sweet anymore. Kita dengerin yuk penjelasan langsung dari salah satu narasumber kita yang merupakan mahasiswi psikologi. Check this out. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Agni, aku mahasiswa psikologi yang kuliah di salah satu universitas yang ada di Jakarta. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan bahas tentang apa sih hubungan toxic relationship itu. Dan jadi kita harus kenal dulu nih, hubungan yang disebut toxic itu hubungan yang seperti apa sih?
Jadi menurut Dr. Lillian Glass, hubungan yang kita bisa bilang toksik itu adalah ketika perasaan sedih, marah, kayak perasaan sedih, kecewa kamu tuh lebih dominan atau lebih banyak dibanding perasaan senang atau gembira, atau pokoknya perasaan senang. Intinya kayak sudah minus lah antara perasaan sedih, kecewa kamu itu lebih banyak dibanding perasaan senang kamu. Dan di dalam hubungan itu cukup menguras energi yang cukup banyak. Jadi kayak menguras energi yang cukup banyak aku dalam artian kayak kamu batin terus gitu loh sama dia gitu. Nah, kita harus mengenali ciri-cirinya. Ini masih menurut Dr. Lillian Glass ya. Jadi kayak pertama, kamu dan pasangan kamu sudah tidak mendukung satu sama lain lagi. Maksudnya sudah tidak mendukung atau dari awal tidak mendukung aktivitas-aktivitas kamu gitu. Misalnya dia membatasi hubungan kamu dengan teman-teman kamu, membatasi kamu dengan kegiatan misalnya organisasi kamu dan lain sebagainya gitu. Yang intinya dia membatasi kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Kemudian yang kedua, pemecahan konflik di antara kalian itu buruk. Jadi kayak ketika kamu dan pasangan kamu punya masalah atau ketidaknyamanan yang terjadi, kamu nggak bisa bilang itu ke pasangan kamu gitu loh. Terus yang ketiga itu ada ketika salah satu dari kamu atau keduanya itu udah nggak punya niat lagi buat memperbaiki permasalahan atau memperbaiki kesalahan kamu, kayak ya udahlah biarin aja, nanti dia juga sadar. Toh orang kalau misalnya kita terus-terusan nunggu dia untuk sadar, nggak akan sadar. Jadi kayak kita bilang tapi masih dalam kata-kata yang tidak menyakitkan dia. Tapi kalau misalnya kata-kata kita masih lembut dan dia masih nggak terima juga, ya kalian harus bisa menyimpulkan sendiri. Aku punya tips buat kalian yang baru saja mengakhiri atau berani mengakhiri hubungan kalian yang toksik. Tips ini aku dapetin dari YouTube-nya Dr. Jamie Adrian. Jadi beliau ini kasih 7 tips pemulihan setelah kalian mengakhiri hubungan yang toksik. Yang pertama yaitu blok kontak. Blok kontak atau hapus nomor si doi kamu yang toksik ini. Kenapa blok kontak? Karena itu salah satu hal yang membuat kita supaya kita nggak kepo lagi tentang dia gitu loh. Blok kontak, blok sosial media segala macam. Terus yang kedua, self care. Treatment diri kalian sebaik mungkin, mulai dari atur jam tidur kalian, atau bahkan kalian sudah mulai workout atau olahraga gitu loh, yang menyibukkan diri kalian sendiri dengan treatment yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri gitu. Terus ketiga, menjalin kembali hubungan dengan orang-orang di sekitarmu yang tadinya mungkin kamu dilarang-larang ini itu, atau dilarang berteman, dilarang kumpul tentang sama organisasi kamu bangun lagi komunikasi dengan mereka, teman-teman atau sahabat kamu, bangun lagi komunikasi yang sekiranya akan memperbaiki mood kamu atau perasaan kamu ya. Kamu harus tetap komunikasi dengan mereka gitu loh. Oke, terus yang keempat, set boundaries. Boundaries itu batasan. Set batasan kamu harus membatasi diri kamu bahwa oke, aku harus stop memikirkan dia, stop untuk tidak menghubungi dia lagi, karena biasanya kalau hubungan yang toksik itu kan cukup berlangsung lama kan. Nah, dalam hubungan yang lama ini nggak mungkin dong kita langsung cepet-cepet move on, enggak kan, nggak mungkin, meskipun sekalinya dia itu toksik gitu. Nah, di sini kamu harus set boundaries kamu bahwa oke, gue nggak mau ada di hubungan yang seperti itu lagi dengan orang yang sama lagi, ataupun pokoknya intinya jangan sama siapapun itu ya. Kalau kamu sudah mengenali ciri-cirinya gitu, itu jangan pernah set ini batasan yang harus kamu bangun untuk melindungi diri kamu sendiri. Terus yang kelima, berikan waktu untuk sedih. Ketika kita putus tadi aku bilang, ketika kita baru putus nggak langsung kita sembuh, move on segala macam, sedih, happy gitu, nggak mungkin kan. Pasti kita ada sedih, marah, kecewa, emosi-emosi seperti itulah, emosi-emosi kesedihan yang harus kamu munculkan. Kayak jangan dipendem, kayak udah kalau kamu sedih kayak ya kamu sedih gitu, jangan pernah sembunyikan kesedihan kamu. Kamu nangis gitu, kayak nangis sepuas kamu sampai kamu merasa lebih baik gitu. Tapi jangan lupa untuk berhenti ya, kayak udah kamu harus bahagia gitu lah teman-teman. Terus yang keenam, edukasi diri kamu sendiri. Edukasi diri kamu sendiri di sini maksudnya adalah
edukasi tentang seperti apa sih hubungan toksik itu, seperti apa sih ciri-cirinya, seperti apa sih orang-orang yang toksik itu, atau laki-laki atau perempuan yang toksik, yang sehingga kita nih ketika memulai hubungan dengan dia nih nggak baik gitu loh ke depannya. Nah, kalian harus edukasi diri kalian sendiri, mulai baca-baca artikel, jurnal, berita, atau mungkin kalian bisa follow influencer yang menyuarakan hal-hal seperti itu gitu loh teman-teman. Terus yang terakhir itu temui profesional, psikolog atau psikiater yang sekiranya kamu percaya bahwa kamu nih merasa oke, aku butuh mereka gitu. Nggak apa-apa kok kalian ke psikolog atau psikiater sekiranya kamu sudah tidak bisa menangani perasaan emosional kamu atau perasaan-perasaan negatif kamu lainnya. Kamu butuh psikolog dan psikiater. Ya, itu tadi tanggapan aku tentang hubungan yang toksik itu, seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan dari narasumber kita tentang toxic relationship, mulai dari ciri-ciri sampai ke cara mengatasinya. Nah, baiknya kalau kita udah nonton nih, kita jadi tahu apakah sebenarnya hubungan kita itu sehat atau justru toxic. Yang jelas, apabila kamu merasa dalam hubungan kamu itu malah memblok happiness, penuh dengan kritik yang menjatuhkan, atau salah satunya melakukan inferiority complex terhadap yang lain, di mana satu merasa lebih inferior ataupun dominan dibanding yang satunya, sehingga membuat banyak tuntutan, ataupun di mana salah satu pasangan bersifat defensif saat diberitahu hal-hal yang baik. Bersifat defensif di sini yaitu melakukan menyalahkan balik ataupun serangan balik. Padahal hubungan itu bukan pertandingan sepak bola, jadi nggak usah serang balik. Toxic relationship juga bisa terjadi saat kita terlalu banyak berekspektasi terhadap pasangan kita. Jadi kita banyak menuntut hal-hal terhadap pasangan kita. Padahal pada dasarnya suatu hubungan yang baik adalah di mana keduanya bisa saling menerima dan juga mendukung untuk melakukan hal-hal yang lebih baik bersama-sama. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang toxic relationship. Baiknya mulai sekarang kita mulai mengenali diri kita, mengenali lingkungan kita, apakah kita berada dalam lingkaran yang benar atau justru toxic. Buat teman-teman yang punya cerita tentang toxic relationship, yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga komen. Dan jangan lupa subscribe buat dapetin banyak obrolan-obrolan seru lainnya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. OMG, obrolan mahasiswa gaul.